Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Aini dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi, kalian tentunya sudah pernah membaca cerpen semua ya. Nah, 3 cerpen di bawah itu Bu Aini ambil dari aplikasi Wattpad. Anak-anak sudah punya semua? Kalau belum punya, silakan di-download. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Aini sampaikan dulu KD dan tujuan pembelajaran materi kita kali ini. KD-nya adalah menganalisis unsur cerpen dan tujuan pembelajarannya kalian bisa merinci, menguraikan, serta menganalisis unsur-unsur cerpen yang kalian baca. Oke, anak-anak pernah nggak ya melihat gambar-gambar ini? Nah, di situ ada 3 tokoh ya. Yang pertama adalah A.A. Nafis, kemudian yang kedua ada Seno Gumira Adjidharma, dan yang ketiga ada Ahmad Tohari. A.A. Nafis terkenal dengan novelnya yang berjudul Robohnya Surau Kami. Kalau Seno Gumira Adjidharma terkenal dengan ceritanya Sepotong Senja Untuk Pacarku. Itu adalah cerita yang sangat romantis dengan berbagai macam gaya bahasa yang sangat cantik. Kemudian Ahmad Tohari dengan karyanya Senyum Karyamin. Beliau adalah sastrawan Indonesia yang sangat terkenal dan fenomenal dengan karyanya. Oke, anak-anak, kita mempelajari dulu unsur-unsur cerpen. Sebelum bisa menganalisisnya, kalian harus tahu dulu ya, ada apa saja sih unsur-unsur cerpen itu. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen. Intrinsik dari kata in, artinya di dalam, dan ekstrinsik dari kata ex, artinya di luar. Untuk unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun dari dalam cerpen itu sendiri ya anak-anak. Jadi unsur itu ada di dalam cerpen itu. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur di luar cerpen, tetapi unsur itu keberadaannya sangat berpengaruh terhadap penciptaan sebuah cerpen. Selanjutnya unsur intrinsik cerpen dulu. Nah, ada berapa kira-kira? Wow, ada yang pasti menjawab 6 atau 7. Kita di sini memakai 7 anak-anak. Yang pertama ada tema, ada tokoh penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, gaya bahasa itu kok masuk di dalam unsur intrinsik cerpen ya Bu? Bukannya itu unsurnya puisi? Ya betul anak-anak, kalian sering menjumpai gaya bahasa itu di dalam unsurnya puisi. Tetapi cerpen yang genrenya adalah prosa itu juga boleh menyertakan gaya bahasa. Kalau ada gaya bahasa di dalam sebuah cerpen, maka cerpen itu akan menambah nilai estetikanya. Jadi cerpen itu akan semakin indah jika dibaca. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Tema adalah pokok, inti atau dasar cerita. Nah, untuk contohnya ada banyak sekali. Anak-anak bisa menyebutkan contohnya cerita, fantasi, petualangan, dan lain-lain. Nah, bagaimana Bu caranya menganalisis tema dalam sebuah cerpen? Sebenarnya gampang anak-anak. Kalau kalian mau mencari tema, baca dulu cerpennya itu secara menyeluruh, karena tema itu hanya akan kita temukan jika kalian sudah membaca cerpen itu secara keseluruhan. Yang kedua, amati peristiwa yang dialami tokoh. Yang ketiga, amati rangkaian ceritanya atau alur ceritanya. Dan yang keempat, tarik kesimpulan. Apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis? Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Apa itu? Jadi tokoh dan penokohan tidak bisa dipisahkan ya. Mereka adalah satu kesatuan. Kalau tokoh itu adalah pelaku atau orang yang mengalami peristiwa di dalam cerita, sedangkan penokohan itu adalah watak atau karakternya. Jenis tokoh ada berapa? Ada banyak sekali. Nah, kita di sini membedakan menjadi 4
penggolongan atau penjenisan. Yang pertama berdasarkan fungsi, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Apa tokoh utama? Tokoh utama yang mengalami konflik utama. Jadi siapa sih yang mengalami konflik itu? Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang hadirnya itu melengkapi cerita di dalam cerpen itu. Kemudian yang kedua berdasarkan peranan, ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalau anak-anak ditanya tokoh protagonis apa ya? Tokoh antagonis apa? Pasti jawabannya sering tokoh protagonis itu tokoh yang baik, kalau antagonis tokoh yang jahat. Bukan anak-anak, Bu Aini luruskan. Tokoh protagonis itu tokoh yang karakternya itu disukai oleh pembaca. Sedangkan antagonis kebalikannya. Misalnya, dalam sebuah cerpen itu ada tokoh laki-laki yang karakternya itu cuek, kemudian cool atau dingin. Nah, tetapi tokoh yang karakternya begitu itu lebih disukai pembaca daripada tokoh yang karakternya lemah lembut misalnya. Nah, berarti tokoh yang lebih disukai itu adalah tokoh protagonis, sedangkan antagonisnya itu kebalikannya. Begitu ya anak-anak, sudah paham sampai di sini? Oke, lanjut yang ketiga berdasarkan perwatakan. Ada tokoh sederhana, ada tokoh kompleks. Sederhana itu tokohnya digambarkan karakternya itu sederhana. Jadi misalnya pendiam, kemudian suka membantu teman atau setia kawan. Nah, kalau kompleks itu karakternya dijelaskan sangat banyak sekali. Kemudian yang keempat berdasarkan perkembangan cerita, ada tokoh statis, tokoh berkembang. Apa bedanya? Kalau tokoh statis itu karakternya tetap dari awal cerita sampai akhir cerita. Misalnya tokohnya itu cuek, ya cuek terus. Kalau tokoh berkembang, misalnya tokoh itu awalnya cuek, ketika bertemu dengan seseorang, tokoh itu mengalami perubahan perilaku atau sikap menjadi lebih manis misalnya, atau lebih hangat orangnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya cara pengarang menggambarkan watak tokoh bisa melalui 6 cara. Yang pertama teknik analitik atau penggambaran langsung. Jadi di sini contohnya, kalau teknik analitik itu pengarang menggambarkan karakter tokoh secara langsung di dalam narasi. Misal, Andi adalah anak yang pendiam. Nah, seperti itu langsung disebut karakternya pendiam. Seperti itu ya. Yang kedua, gambaran fisik atau perilaku atau sikapnya tokoh. Yang ketiga, ada gambaran lingkungan tokoh. Yang keempat, ada dialog tokoh, ada jalan pikiran tokoh, dan yang keenam ada penjelasan tokoh lain. Kalau jalan pikiran tokoh bagaimana, Bu? Jalan pikiran tokoh misalnya, tokoh A itu di dalam angan-angannya dia mempunyai harapan atau cita-cita, dia bisa membangun sebuah usaha yang dia dirikan sendiri misalnya. Nah, melalui jalan pikiran itu kita bisa melihat atau karakter tokohnya itu bagaimana sih. Oh, ternyata si tokoh itu inovatif. Nah, seperti itu jalan pikiran tokoh. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis tokoh dan penokohan? Baca cerpen, catat nama tokoh yang terlibat, dan amati karakternya. Kalian bisa mengamatinya melalui narasi, dialog, ataupun konflik yang dialami tokoh. Lanjut, alur. Alur ini apa? Rangkaian peristiwa. Jenis alur ada berapa? 3, maju, flashback, campuran. Tetapi kalau kalian dulu mengenal ada alur mundur, sekarang coba kita luruskan bersama. Kalau maju sudah pada tahu semua. Kalau flashback itu yang dulu sering dipakai istilah mundur. Anak-anak, mundur itu sama dengan kita berjalan. Kalau mundur, pasti kita berjalan 1 langkah ke belakang, ditambah 1 langkah ke belakang lagi, ditambah 1 langkah, dan seterusnya. Tetapi kalau alur flashback itu kita seperti melompat ke belakang, bukan berjalan yang 1 langkah demi langkah.
Jadi misalnya tokoh itu saat ini karena melihat sesuatu, dia mengingat masa lalu. Jadi dia melompat ke masa lalu, mengingat kejadian itu, tetapi yang diceritakan tetap arahnya ke depan, bukan ke belakang. Nah, itu alur flashback. Sedangkan alur campuran itu adalah gabungan dari maju dan flashback. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis alur dalam sebuah cerpen? Yang pertama, baca cerpen. Ini syarat wajib. Yang kedua, daftar hal-hal penting yang diceritakan. Kemudian, kenali konflik utama, bagi alur dalam bagian-bagian utama. Nah, bagian-bagian alurnya apa saja nanti kita bahas. Selanjutnya, cermati strukturnya, apakah diceritakan secara runtut atau meloncat, ataukah campuran keduanya. Nah, kita sekarang mempelajari model struktur alur. Ada berapa sih struktur alur itu? Modelnya seperti apa? Nah, di sini ada 3 yang Bu Aini munculkan. Yang pertama, alur 1, 2, dan 3. Yang pertama, itu alurnya, rangkaian ceritanya dimulai dari pengenalan. Biasanya anak-anak pengenalan ini itu pengenalan latar, pengenalan tokoh. Nah, misalnya tokoh itu siapa sih? Di mana sih tokoh itu? Terus apalagi kapan sih kejadiannya, seperti itu pengenalan. Kemudian rangkaian kejadian sampai menemui sebuah masalahnya sampai pada batas atas, itu kita sebut sebagai klimaks, dan kemudian ada resolusinya sampai pada penyelesaian. Sedangkan alur yang kedua itu tidak pakai pengenalan. Bedanya di situ, hanya kejadian-kejadian yang diawali dengan memunculkan sebuah masalah. Jadi kalau ada cerita yang seperti ini, biasanya itu akan lebih menarik daripada cerita yang dengan model alur pertama. Jadi kalau diketahui dulu masalahnya, nanti pembaca menjadi tertarik. Begitu. Kemudian yang ketiga itu hampir sama dengan yang pertama, tetapi bedanya ada di akhirnya. Di akhir itu tidak diberi penyelesaian. Akhirnya kita bisa menyebutnya ini adalah alur menggantung. Jadi seperti itu. Pembaca tidak diberi penyelesaian, tetapi pembaca disilakan oleh penulis untuk menyimpulkan sendiri bagaimana akhirnya gitu. Nah, dari sini kalian lebih sering membaca cerpen dengan model alur yang bagaimana? 1, 2, atau 3? Selanjutnya latar anak-anak. Latar ini betul sekali ada tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat anak-anak sudah tahu, lapangan, rumah, dan lain-lain. Latar waktu, contoh subuh, siang, ya. Nah, untuk waktu ini tidak harus disebutkan subuh, siang, dan malam, tetapi bisa digambarkan melalui sebuah deskripsi. Misalnya pada saat matahari tepat berada di atas kepala. Nah, berarti seperti itu kejadiannya kapan? Siang, ya. Tidak harus disebut siang gitu. Dan sebagainya. Kemudian latar suasana. Itu contohnya menyedihkan, mengharukan, mengejutkan. Sama dengan latar waktu, latar suasana tidak akan disebut seperti itu. Menyedihkan, begitu, tetapi dideskripsikan dengan kejadian-kejadian atau konflik. Misalnya, hari ini aku datang ke pemakaman temanku. Nah, berarti suasananya bagaimana? Sedang berduka atau menyedihkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya cara menganalisis latar. Ada beberapa cara. Yang pertama, yang perlu kalian catat adalah bagian cerita yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasananya. Kemudian kalian perhatikan kalimatnya. Biasanya latar itu dijelaskan dalam deskripsi dan gaya bahasa yang implisit. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang ini apa? Gaya atau teknik pengarang menggambarkan tokoh. Ada berapa ya kira-kira? Ada 3. Yang pertama, orang pertama pelaku utama.
yang kedua orang pertama pelaku sampingan, dan yang ketiga orang ketiga serba tahu. Apa bedanya? Kalau orang pertama pelaku utama dan pelaku sampingan itu bedanya pada tokoh utamanya. Jadi penceritanya sama-sama aku, tetapi kalau pelaku utama berarti tokoh utamanya juga aku, sedangkan pelaku sampingan tokoh utamanya itu dia. Jadi misalnya seperti ini. Aku adalah anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Nah, itu contoh orang pertama pelaku utama. Sedangkan yang kedua, aku memiliki seorang sahabat bernama Aini. Aini adalah anak yang dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Nah, itu berarti tokoh utamanya bukan aku, tetapi orang lain, yaitu Aini. Tetapi penceritanya adalah aku. Sedangkan orang ketiga serba tahu, itu tokoh utamanya memang orang atau nama orang, dia, dan penceritanya itu tidak terlibat. Jadi pengarang itu ada di luar cerita. Cara menentukan sudut pandang. Yang pertama, baca cerpen dan tentukan dulu tokoh utamanya. Selanjutnya, cermati tokoh. Apakah menggunakan gaya akuan atau menggunakan dia atau nama orang. Selanjutnya, amanat. Apa itu? Pesan penulis. Betul sekali. Jadi, contoh amanat ini misalnya, hormati dan sayangilah orang tuamu. Caranya bagaimana menemukan amanat? 1. Baca cerpen dengan cermat. 2. Pahami maksud atau isi ceritanya dulu. Setelah itu, temukan pesan cerita. Kemudian amanat ini kalian bisa menemukannya secara tersirat ataupun tersurat. Jadi bisa dijelaskan secara langsung, misalnya melalui kejadian yang dialami tokoh atau karakter tokoh, bisa juga secara tersirat. Pada akhir cerita, pembaca harus menyimpulkan sendiri, seperti itu. Kemudian amanat juga bisa ditemukan melalui karakter tokoh. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah bahasa figuratif atau majas, betul sekali, yang bisa membangkitkan sebuah makna dalam karya sastra. Kalau anak-anak biasanya kenalnya majas ya. Nah, ada berapa? Bu Aini tidak akan membahas satu persatu lagi karena majas ini sudah kalian pelajari di materi puisi, kemudian materi hikayat juga ada ya, dan lain-lain. Nah, tetap majas itu ada 4: perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Untuk perbandingan contohnya personifikasi, metafora, dan lain-lain. Kalian bisa membuka lagi catatan kalian kalau kalian sedikit lupa. Kemudian pertentangan ada paradoks, antitesis, kontradiksi, dan lain-lain. Kalau sindiran ada sinisme, sarkasme, ironi, dan penegasan ada repetisi, retorik, pleonasme, klimaks, dan lain-lain. Oke, gimana cara menemukan majas? Ya harus baca cerpen dulu. Kemudian temukan kalimat yang tidak umum. Jadi kalimat yang lebih dari biasa itu kalian cari. Contoh misalnya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, manusia kan nggak bisa tuh hidup 1000 tahun. Nah, itu berarti kan nggak biasa ya. Jadi itu pasti ada majasnya. Nah, nanti kalian tentukan itu masuk majas yang mana. Kemudian cocokkan jenis majas yang ada. Oke, itu tadi unsur-unsur intrinsik cerpen. Sekarang kita ke unsur ekstrinsik cerpen. Ada berapa anak-anak? Ada 3. Yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang. Apa itu? Isinya adalah apa, siapa, bagaimana pengarang itu. Jadi misalnya, siapa sih ayah dan ibunya? Siapa sih pengarang itu? Bagaimana pendidikannya? Dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai karya sastra. Kalian sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah latar belakang masyarakat penciptaan cerpen. Ini mengenai kondisi masyarakat tempat penciptaan latar atau cerpen itu. Jadi misalnya Bu Aini menulis nih sebuah cerpen. Bu Aini tinggal di kota Gresik. Gresik itu panas. Nanti cerpennya pasti akan seputar hal-hal yang ada di kota Gresik, seperti itu yang diceritakan.
Oke, anak-anak, bagaimana menganalisis unsur ekstrinsik cerpen? Yang pertama, kalian harus membaca dulu, kemudian memahami unsur intrinsiknya. Kalau unsur intrinsiknya sudah ketemu, nanti kalian baru bisa menganalisis unsur ekstrinsik. Yang kedua, baca referensi tentang profil penulis. Jadi ini kalian bisa membaca dari berbagai sumber, misalnya YouTube, buku, dan lain-lain. Kemudian lakukan wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Kalau langsung ya berarti menemui wawancaranya, kalau tidak langsung bisa melalui chat, atau kalau sekarang kan ada dunia maya nih, kalian bisa loh, seperti itu. Kemudian yang keempat, cari referensi dari berbagai sumber tentang masyarakat tempat penciptaan cerpen. Misalnya kalau tadi Bu Eni contohkan, Bu Eni membuat cerpen yang dibuat di kota Gresik, maka bagaimana sih masyarakat di kota Gresik itu? Nah, itu bisa dipelajari. Oke anak-anak, jadi gimana? Menganalisis cerpen itu mudah kan? Asik ya? Yuk, bacalah cerpen favoritmu. Kamu bisa membacanya di Wattpad, Webtoon, Good Novel, Noveltoon, e-books, di buku cetak, atau yang lainnya. Lalu coba untuk menganalisisnya ya. Selamat mencoba. Nah, oke, anak-anak, sekian dulu video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat, kalian bisa like, comment, subscribe dan juga share ya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.